Kita naik poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu lihat buku halaman pertama. Dalam halaman pertama terlihat kalimah isim, fiil, huruf. Ini ada gambar kalimah pasti butuh kepada yang namanya, ini garis horizontal namanya perlu. Dalam bahasa Indonesia namanya perlu, bahasa Indonesianya orang Jawa namanya butuh. Butuh itu kemarin saya dari Sumatera, butuh itu artinya sama seperti di orang Kalimantan dakar. Naudzubillah, mohon maaf sekali, bahasa kasar perlu. Berarti kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Halaman pertama dilihat, i'rab itu ada 4. 1 namanya i'rab rofa, 2 namanya i'rab nasab, 3 namanya i'rab jer, yang keempat yaitu namanya i'rab jazm. Jadi kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Padahal i'rab ada 4, rofa, nasab, jer, jazm. Dan perlu diketahui kalimah isim itu butuhnya hanya butuh 3, bukan 4. Fiil butuhnya yaitu 3, bukan 4. Huruf, sementara huruf tidak butuh. Jadi yang butuh i'rab itu yaitu khusus yang namanya kalimah isim dan kalimah fiil. Apa i'rab itu nanti saya terangkan. Yang penting isim itu butuh 3, apa namanya? Dan perlu ditulis dulu, anak harus digaris bawahi. Rofa pasti domah, dibilang pasti. Karena pengalaman saya pada waktu kecil, Pak Guru menerangkan rofa yaitu domah, wawu, alif, nun. Itu saya juga bingung. Makanya saya melihat dalam jurumiyah ada namanya alamat asli, menunjukkan bahwasanya saya punya insting, berarti mengapa musonaf kok mengatakan asli domah. Inilah mungkin metode saya harus mengikuti seperti ini. Jadi setiap anak pastikan yang namanya rofa pasti domah, yang namanya nasab pasti fathah, yang namanya jer pasti kasroh, yang namanya jazm pasti sukun. Dipastikan dulu. Jadi kalau sekarang kita lanjutkan, yang butuh i'rab itu adalah isim butuh 3, apa-apa. Isim butuhnya yaitu rofa, nasab, jer. Ini kebutuhan isim. Jadi isim butuhnya hanya 3, rofa, domah, nasab, fathah, jer, kasroh. Tidak butuh kepada jazm, tidak butuh. Ini penting. Adapun yang fiil butuh 3, fiil butuh 3, apa-apa? Rofa, nasab, dan jazm. Tidak butuh kepada yang namanya jer. Ini anak harus tidak perlulah kita terlalu ngasih pertanyaan terbulak-balik. Contoh, isim i'rab apa yang khusus masuk pada fiil, i'rab apa yang tidak boleh masuk pada fiil, tidak perlulah. Yang penting minimal pertama kali tolong ditekankan isim. Fiil aja tidak penting, nanti dulu. Yang penting kalau bilang isim pasti punya namanya rofa domah, nasab fathah, jer kasroh. Itu isim dulu, matangkan isim. Fiil tidak perlu ditanya dulu. Jadi sekarang pertanyaannya, apa sih yang dinamakan rofa domah? Rofa itu adalah i'rab. I'rab itu apa? I'rab adalah perubahan pada akhir kalimat atau kata, akhir kata atau kalimah dalam bahasa Arabnya tadi. Jadi kalau ada tulisan Arab, perubahan belakang itulah namanya i'rab. Contoh saya bilang, ada tulisan Arab min sim jimdal, belakangnya itu, kalau ini kan kata benda,
Ini kan orang tahu kata benda, kalau benda berarti kalimah isim. Kalau isim harus dijawab, pasti butuh perubahan belakang. Kalau dia rofa ya pasti dun. Apa rofa itu nanti? Pasti dun. Kalau dia nasab berarti pasti dan. Kalau dia jer berarti din. Makanya saya tadi bilang, yang namanya i'rab, khususnya ini, i'rab itu sama dengan nahwu. Contohnya lafal ini, don dan din, inilah belakang, ini namanya nahwu. Adapun depan ada tulisan mim sin jim dal, bacanya apa? Masjid. Mengapa kok dibaca masjid? Mbok dibaca misjid saja. Inilah perubahan depan, itu namanya sorof. Jadi nahwu sama sorof itu harus gandeng. Mengapa terjadi sekarang ini guru nahwu, guru sorof sudah berlainan, itu sudah jauh, akan bertemu juga sulit. Karena satu kalimat membutuhkan dua hal, yang namanya nahwu dan sorof. Jadi perubahan depan itu namanya sorof, perubahan belakang adalah nahwu. Jadi kesimpulannya lagi, ada kesimpulan ini, tolong nanti anak-anak harus dipahami. Yang namanya isim, yang namanya saya ini kesimpulan, isim pasti butuh dua hal belakangnya. Kalau ada al, kalau tidak ada al ya ditanwin. Itu prinsip. Jadi kalau ada tulisan Arab kok dia menunjukkan suatu isim, itu harus kasih tanwin kalau tidak ada alnya. Kalau ada alnya jangan ditanwin. Contoh, masjid ini tidak ada alnya, makanya saya balang dun dan din. Coba kalau saya kasih al, al masjid, coba rofaknya bunyinya bagaimana? Al masjid du, jangan ditanwin karena ada al. Nasabnya bunyinya bagaimana? Al masjidah. Jernya bunyinya bagaimana? Al masjidi. Ini contoh. Dalam buku panduan saya, anak harus dites dengan contoh dua, yaitu dengan lafal basmalah dan takbir. Saya contohkan. Kita kasih contoh yang biasa dibaca oleh anak. Dideteksi dulu isim fi'ilnya. Coba rohim, lafal belakang ini isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Rohman, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Allah, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Silahkan. Ini ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan jangan bilang al. Ini adalah ismudzat, tidak boleh dirubah-rubah. Tapi ada ulama yang mengatakan memang al. Dari lafal aliha dikasih al. Jadinya alifnya dikasih panjang. Allah. Nggak, untuk anak kecil biarlah itu bilang isim karena ada al, silahkan. Ismi, ini isim. Tahu kok isim? Karena ada huruf jar ba. Ini memang sulit. Anak pemula memang sulit, tidak begitu penting. Yang penting dikasih tahu ismi isim karena ada huruf jar masuk. Kalau ini mengatakan isim, ini isim karena ada al, ini isim karena ada al, ini isim karena ada al. Coba harokannya gimana? Bismi, loh, saya baca kasroh, berarti dia menunjukkan rufa nasab atau jer? Jer, karena kasroh. Oh 100. Bismillahi, saya kasri hi, berarti di kasroh. Isim ada kasroh. Oh masuk, karena dia jer berarti. Mengapa kok jer? Oh nanti, belum waktunya. Bismillahirrohmani, mengapa saya bilang nih? Rufa nasab atau jer? Jer. Oh 100. Teruskan, Bismillahirrohmanirrohim. Pasti anak jawab khim, jawab saja mustahil, karena sukun itu miliknya fi'il. Ini kan sukun, sukun itu adalah miliknya kalimah, sukun itu miliknya kalimah fi'il, padahal ini isim, berarti ini milik isim, tidak boleh. Jadi salah, ada tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim, mimnya kok disukun, salah. Mestinya itu kalau dia isim, kalau tidak rohimu ya rohimah ya rohimi, pasti itu. Oh kebetulan di dalam Al-Quran tulisannya adalah mi, ya berarti jer. Dari mana kok jer? Yang penting dia kasroh, itu jer. Mengapa kok dibaca jer? Oh nanti belum masanya. Yang penting dia bisa mendeteksi itu isim, rofa nasab atau jer. Ini kan anak sudah lumayan. Dengan berarti gambaran rohim ini adalah
menggambarkan anak biar tahu, oh isim tidak boleh ditanwin. Loh kok disukun Pak? Oh tidak boleh tanwin, maaf, sukun. Mengapa sukun Pak? Karena wakof. Saya contohkan lagi, 2 contoh. Lafal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang bilang Akbar disukun. Saya jawab salah. Mengapa salah? Tadi saya bilang Akbar itu adalah sifat. Yang namanya sifat itu pasti isim. Yang namanya isim tidak mungkin dia disukun. Di dalam tulisannya kalau begini. Karena apa? Sifat isim tidak boleh sukun. Karena sukun itu miliknya fi'il. Kalau isim itu pasti kalau tidak ru, ya ro, ya ri. Mengapa tidak ditanwin? Nanti. Yang jelas ini contoh Allahu Akbar. Allah isim, tahu kok isim ada al. Rofa nasab atau jer? Rofa, tahu kok rofa karena dumah. Akbar yang betul adalah akbaru. Jadi mengapa kok dibilang bar? Karena wakof. Kalau nulis adalah ru yang betul. Makanya sering saya kasih pertanyaan, bagaimana hukumnya ada orang sholat bilang Allahu Akbaru, sah nggak? Jawabnya adalah sah, karena nakunya seperti itu. Namun yang terbaik memang adalah wakof. Seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, karena wakof. Jadi intinya adalah yang namanya i'rab ada 4 rofa nasab jar jazm. Khusus kita tekankan pada isim, yang namanya isim belakangnya pasti rofa dumah, nasab fathah, jar kasroh. Itu kesimpulannya. Sekarang